Hasrat untuk melayani. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kisah 16 ayat 15. Sahabat Iktus, salah satu tanda yang dimiliki seorang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Dari dalam hatinya berkobar api yang menyala yang disebut sebagai hasrat untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Hasrat ini tidak dapat dibendung oleh apapun, bahkan ia dapat menembus segala sesuatu hingga hal yang luar biasa dapat terjadi, yaitu penyebaran Injil menembus sampai ke ujung bumi. Paulus memperoleh banyak penglihatan, terkadang untuk menguatkan tetapi juga untuk menuntunnya dalam melakukan pelayanan. Melalui penglihatan, Allah menuntunnya untuk ke Makedonia. Paulus tidak menjadi kecewa dengan larangan yang diberikan kepadanya, tetapi ia taat untuk pergi. Di sanalah ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia, dan kita akan belajar bagaimana pertobatan yang dialaminya membangkitkan hasrat untuk melayani Tuhan. 1. Sebelum pertobatannya, Lydia berasal dari Tiatira, sebuah kota di Asia Kecil. Lydia berjualan kain ungu. Ia kepala atas para budak dan pelayannya. Mungkin ia seorang janda atau masih lajang. Ayat 14 dan 15. Lydia adalah proselit Yahudi yang beribadah kepada Allah. Ia dan wanita-wanita yang saleh berkumpul di sebuah rumah dekat sebuah sungai pada hari Sabat. Mereka beribadah kepada Allah yang sejati, tidak menyembah berhala, hanya memanggil nama Tuhan. 2. Saat pertobatannya, Tuhan menuntun Paulus untuk masuk ke kota Filipi, wilayah Makedonia. Paulus berbicara kepada perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di situ. Salah seorang di antaranya bernama Lydia. Ketika firman Tuhan disampaikan, Lydia turut mendengarkan dan Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Seorang yang beribadah kepada Allah menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Lydia memberi diri dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. 3. Setelah pertobatannya. Sesudah pertobatannya, Lydia mendesak Paulus dan timnya untuk menumpang di rumahnya. Ini menunjukkan sebuah hasrat untuk melayani dengan apa yang ada padanya. Rumahnya bukan hanya untuk tumbangan para hamba Tuhan, tetapi ia pun memberikannya untuk tempat persekutuan. Ayat 40. Lydia mendukung pelayanan Paulus dan timnya bersama perempuan-perempuan terkemuka. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 4. Sejak hari pertobatannya, hasratnya untuk melayani Tuhan tidak pernah mati. Filipi 1 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaanku sebelum aku bertobat? Kapan dan dengan cara apa Tuhan mengerjakan pertobatan dalam diriku? Adakah hasrat untuk melayani terus berkobar dalam diriku? Tuhan Yesus, terima kasih karena hasrat untuk melayani terus berkobar dalam diriku. Aku menyadari bahwa aku mengalami pertobatan karena ada orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar baik kepadaku. Karena itu, aku memiliki hutang Injil untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Berilah kepekaan terhadap tuntunan Roh-Mu untuk membiarkan Engkau menggerakkan hatiku, sehingga aku mau mempersembahkan apa saja yang ada padaku untuk melayani-Mu. Kobarkanlah hasratku untuk tetap melayani-Mu sampai akhir hidupku. Amin. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.